minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, alhamdulillah, ucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada sahibul bait Fadil Ustaz Hilmi Syafi'i sekeluarga, dan juga kepada Pak Nga, Pak Alam Sobri, dan Ustaz Naim, dan kedua pengantin Faiz dan Nabila, dan para muhibbin, para ahlul mahabbah, para ahlul irsyad, Husaini, Afif, Firdaus, semua yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ambil peluang untuk mengucapkan tahniah khusus kepada kedua pengantin yang baru saja disatukan pada hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin atas nikmat kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di malam hari dapat lagi berkumpul bersama-sama di dalam majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi diucapkan tahniah oleh karena insyaallah bahtera rumah tangga kedua pengantin baru insyaallah dimulakan dengan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga diucapkan tahniah kepada pengantin-pengantin lama. Amin. Insyaallah pengantin lama dan baru juga insyaallah. Amin. Berkah ya Allah. Amin. Inilah hikmahnya di mana apabila ada pengantin diadakan majlis, bukan semata-mata nak melihat pengantin, tapi mengambil ibrah, mengambil pengajaran bahwa di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai maha kuasa yang dengan izinnya Allah mudahkan segala urusan dari mulai dirancang sampai sehingga hari ini insyaallah hingga hari akhirat kelak. Insyaallah kita minta ya Allah, mudahkan urusan kami, mudahkan urusan kedua pengantin. Amin. Dunia dan akhirat insyaallah sampai masuk surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu juga yang hadir mengambil pengajaran bagaimana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad menghadiri majlis-majlis walimatul urs dan sebagainya itu untuk memberi sokongan kepada kedua pengantin, dan juga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad pengantin baru juga memperlihatkan kepada pengantin-pengantin yang insyaallah baru terus nak kata lama lah, baru terus insyaallah perlihatkan mereka kembali atau mengenang kembali bagaimana ketika bersanding di pelaminan, bagaimana ketika diijab kabulkan, itu semata-mata mengenang kembali, semata-mata untuk mengukuhkan lagi mawaddah dan juga rahmah di antara kedua pasangan suami istri. Apalagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kalau dalam majlis tersebut ada tazkirah, ya, ada tazkirah. Jadi bukan kita datang makan salaman sama pengantin itu balik lah. Alangkah baiknya kalau ada tazkirah. Ada tazkirah memperingatkan yang baru dan yang lama bagaimana perlu senantiasa ada sakinah, mawaddah dan juga rahmah, seperti mana rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik rumah tangga di muka bumi ini adalah rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di situ kita ambil pengajaran. Kita nak macam mana rumah tangga kita ini. Sebab macam-macam berlaku. Ada
Allahumma shalli ala Muhammad, baru menikah tidak lama pisah. Nah, kita tak mau. Insya Allah kita mau sampai akhirat, sampai di surga. Insya Allah kita akan bersama-sama suami istri. Insya Allah kita mau begitu. Nah, bahkan dikatakan bahwa ada suatu ketika salah seorang datang kepada Haji Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Waktu itu dia masih bujang lagi. Nah, setelah dia datang yang kedua kalinya, dia sudah menikah. Haji Abdullah bin Al-Haddad kata, ahlan bi khairin nas. Selamat datang sebaik-baik manusia. Ketiga kalinya dia datang, dia kawin lagi. Disambut lagi dengan baik. Disambut lagi dengan baik. Yang terakhir dia datang, dia sudah ceraikan istrinya. Betul Haji Abdullah bin Al-Haddad cakap apa sama dia? Ahlan bi syarrin nas. Selamat datang seburuk-buruk manusia. Kenapa? Karena dia sudah ceraikan istrinya. Kita mau insyaAllah Allahumma shalli ala Muhammad, kita suami istri sampai di surga kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ambil contoh, sebaik-baik contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar rumah tangga kita kekal. Macam mana bentuk rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau sama Sayyidatuna Khadijah, memang Rasulullah waktu menikahi Sayyidatuna Khadijah, dia tidak menikah lagi. Nanti meninggal Sayyidatuna Khadijah, baru dia menikah. Itu pun perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mananya dia, artinya kalau bahasa orang sekarang setia. The one and only katanya bahasa putih. Ayo, semangat ini. Nah, bagaimana istri, bagaimana Sayyidatuna Khadijah melayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kepada Sayyidatuna Khadijah. Waktu ketika Rasulullah menerima wahyu, dia balik daripada bertahanus ataupun beribadah di Gua Hira, terus dia zammiluni, selimutkan aku. Terus Sayyidatuna Khadijah ambil selimutkan dia. Rasulullah cerita tentang apa yang berlaku. Istrinya Sayyidatuna Khadijah kasih semangat. Wallahi, demi Allah, Allah tidak akan mengecewakan kamu. La yukhzikallah, dikasih semangat, dikasih dorongan. Pada suaminya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lepas itu hartanya semuanya dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu waktu ketika meninggal Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah sedih. Bahkan dikatakan waktu itu Amul Husn, tahun bersedih. Dikenali dengan tahun bersedih. Kenapa? Karena dua insan yang sangat berpengaruh pada Rasulullah SAW meninggal dunia, Sayyidatuna Khadijah dan pakcinya Abi Talib. Nah, itu pengorbanan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita pergi kepada rumah tangganya sallallahu alaihi wasallam, kepada istri yang tercinta juga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, kita lihat di situ suami istri, masya Allah. Nak kata pasangan yang paling romantis Rasulullah sama Sayyidatuna Aisyah, saling bermanja. Rasulullah rubah di pahanya Sayyidatuna Aisyah. Allah Muhammad berlomba kuda. Kadang-kadang Sayyidatuna Aisyah menang, kadang-kadang Rasulullah menang. Allah, Rasulullah begitu. Dia Allah Muhammad, dia menghormati semua istrinya sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi sallam. Bahkan subhanallah, ketika Rasulullah SAW dalam sakitnya yang mau wafat, dia minta izin kepada istri-istrinya bahwa dia nak di tempatnya siapa? Sayyidatuna Aisyah. Bukan main begitu terus. Nah, dia minta izin dulu, baru dikasih. Dan ubah di bahannya Sayyidatuna Aisyah. Ya Allah. Pas itu subhanallah, lagi romantis lagi ketika benda yang terakhir berpisah dengan Rasulullah dengan istrinya Sayyidatuna Aisyah, siwak. Ketika datang pembantunya dan juga termasuk keluarganya Sayyidatuna Aisyah membawa kayu sugi siwak tuh, Nabi tengok istrinya paham. Ini pengajaran juga. Ini pengajaran untuk suami istri baik yang baru ataupun yang lama, insyaallah senantiasa tidak perlu dicakap, isyarat saja sudah paham. Kalau orang dulu mata saja sudah paham. Sudah paham dah. Itu dulu. Masih ada sampai sekarang insyaallah. Tapi ini namanya Allah Muhammad. Sayyidatuna Aisyah ini orangnya bijak, pandai, pandai. Nah, Allah karuniakan Sayyidatuna Aisyah otak yang sangat ginis. Jadi dia tengok Nabi SAW lihat siwak, berarti Nabi nak bersiwak. Ketika ditanya baru Nabi mengangguk. Oleh karena siwak itu keras, jadi dia lembutkan dulu. Dia ambil itu siwak, dia bagi lembut di mulutnya Sayyidatuna Aisyah, baru dikasih ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ para ahli riwayat menceritakan bahwa Allah seronoknya Sayyidatuna Aisyah. Kenapa? Karena yang terakhir bertemu dengan Nabi SAW tidak terpisah air liurnya dengan air liur Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di semua Rasulullah SAW Allahumma shalli ala Muhammad dilayan dengan baik. Dilayan dengan baik. Bahkan Allahumma shalli ala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antara memuliakan, menghormatkan istrinya, hatta salat qiyamul lail dia minta izin dulu. Dia minta izin, boleh saya bangkit salat qiyamul lail? Ya, suami perempuan kan, yang namanya istri selalu mau bersama dengan suaminya. Katanya kalau bukan karena Allah saya tidak lepaskan kau ya Rasulullah. Ya Allah. Nah, itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana di rumahnya dia membantu istrinya, dia menyapu, dia melaksanakan tugas-tugas yang kemungkinan sekarang ini alhamdulillah di orang Islam masih ada lagi, tapi di orang yang bukan Islam belum tentu. Mengerjakan, membersihkan rumah, menjahit, seliparnya yang koyak dan sebagainya. Bak makanan memang Nabi tidak cerewet, Masya Allah. Kalau ada makan, dia makan. Kalau tidak, dia puasa. Bahkan dia tanya sama istrinya, ada makanan? Kalau tak ada makanan, dia puasa. Ataupun kalau sudah ada makanan, dia puasa, dia makan. Puasa sunat lah, bukan puasa Ramadan. Kenapa? Untuk menghormati, untuk melahirkan di dalam sanubari istri itu, Allah, Masya Allah. Dia tahulah kerja perempuan ini berat di rumah, bersihkan ini dan sebagainya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibantu dan sekaligus memberi contoh kepada kita bahwa pentingnya senantiasa bekerja sama antara suami dan istri, dan saling mendahulukan dan saling mengutamakan. Itu saling mengutamakan kebaikan baik dari suami ataupun daripada istri juga. Seperti yang berlaku pada Rasulullah Sallallahu Alaihi
wa ala alihi wasallam. Dan ini juga termasuk dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bukan hanya kepada suami istri, bahkan kepada sahabat-sahabat yang kita kenal, yang saling kita sayangi, yaitu bagaimana kita senantiasa mengutamakan kepada orang-orang yang kita sayang, orang yang kita kenal, orang yang kita cintai. Insya Allah kita akan dapat pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berpergian bersama salah seorang sahabat, dan ada Nabi SAW menjumpai 2 kayu siwak, yang satu bengkok, yang satu lurus, yang satu bengkok, yang satu lurus. Maka yang lurus itu Rasulullah bagi kepada sahabatnya, yang bengkok dia simpan, dia ambil. Kata sahabatnya itu, ya Rasulullah, engkau lebih berhak ambil yang baik, yang lurus ini. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tiada persahabatan. Persahabatan ini luas artinya. Boleh juga sama orang tua, sama istri, suami, keluarga, bersuhbah. Kan dikatakan datang salah seorang bertanya, sebaik-baik suhbah itu siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibu kamu. Sumaman, siapa lagi? Ibu kamu. Sumaman, ibu kamu. Terakhir siapa? Abuka, ayah kamu. Ayyun nasi ahakku bisuhbah, kata orang tersebut. Ibumu, summa ayahmu. Jadi kata Rasulullah SAW selepas mendengar sahabatnya itu bahwa sepatutnya Rasulullah ambil yang lurus itu, kata Nabi SAW bahwa tiada persahabatan berlaku antara 2 insan. 2 insan, walaupun persahabatan itu sejenak saja di siang hari, melainkan nanti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah dalam persahabatan tersebut dijaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, didirikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Jadi kalau kita bersahabat, bersuhbah sallallahu alaihi wasallam, kita insya Allah utamakan Muhammad yang lebih baik kepada orang lain. Begitu hatta sahabat ridwanullah alaihim mengambil pengajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini insya Allah agar kita senantiasa mengambil pelajaran. Punya rumah tangga nanti sendiri insya Allah, yang bakal pengantin ini, bakal pengantin insya Allah, jemaah nanti punya rumah tangga, ada tamu, akrim, berikan kemuliaan kepada sesiapa Allahumma shalli ala Muhammad yang yang datang di rumah kita. Nah, jadi ada suatu ketika Rasulullah SAW didatangi beberapa sahabat di rumahnya. Ya. Rumah Rasulullah itu kecil rumah Rasulullah. Boleh beberapa orang saja masuk di situ. Mungkin yang pernah pergi ke Syekh Alam, tengok replika rumah Rasulullah, begitulah kecilnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi datang beberapa sahabat ke rumah Rasulullah sehingga penuh. Ada salah seorang lewat datang, namanya dia Jarir bin Abdullah Al-Jabali. Dia datang, dia tak dapat tempat tuh. Terus dia duduk di mana? Di depan pintu. Duduk. Begitu juga Allahumma Muhammad pengajaran. Ini yang ajar siapa? Rasulullah SAW. Begitu. Kalau kita ke majelis mana, langsung duduk. Kita lewat ke apa? Langsung duduk saja. Kadang-kadang ada orang
Dia tidak mau kecuali dia di depan. Nah, di depan tak. Sudah adab, duduk langsung. Nah, begitu juga kalau di salat Jumat. Salat Jumat, ya. Kalau sudah khatib sudah naik, datang lewat, duduk di situ. Jangan melintas orang. Nah, orang kan kadang-kadang orang tengah duduk tiba-tiba melintas. Nah, dia tak berapa sedap, langsung duduk. Jadi ini sahabat langsung dia datang, dia duduk di pintu Rasulullah SAW. Rasulullah tengok, Rasulullah ambil ridaknya kasih ke dia. Nah, duduk di atas sini. Nah, dihormat mana boleh tetamu duduk di pintu, pakai ridak kasih duduk di atas ridak. Diambil, tapi dia bukan duduk di atas ridak, diambil terus ditaruh di wajahnya. Dia cium itu ridaknya Rasulullah SAW sambil menangis. Allah, mesti kalau kita begitu juga lah. Dia ditaruh di mukanya terus dia menangis dan dia percantik kembali. Dia kembalikan kepada Rasulullah SAW. Dia ucapkan terima kasih ya Rasulullah, semoga engkau dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana engkau telah memuliakan aku. Ya, nah, dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Maka itu Nabi setelah itu mengucap kepada yang hadirin bahwa apabila datang seseorang yang dimuliakan oleh orang ke rumah kamu, maka muliakanlah dia. Artinya apa? Semua orang mulia insya Allah. Kita datang ke rumah kita, kita muliakan. Walaupun orang tersebut agak aneh sedikit, insya Allah kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kemungkinan itu yang kunci masuk surga. Jadi nanti kalau ada datang orang-orang miskin kah, orang apa, sambut dengan baik. Jangan kata apa yang tak ada kerja. Husnuzan sudah. Begitu. Ada di rumah itu, di taman mahkota, sudah bertahun-tahun datang di rumah. Alasannya cuma satu saja, sakit lagi, mau operate tak bisa. Nanti berapa lama dia hilang, datang lagi, begitu lagi, sakit, mau operate tak bisa. Allah sudah bismillah kasih tahu. Begitu. Jadi kunci kebahagiaan rumah tangga insya Allah pertama senantiasa mengambil ibrah dengan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa? Artinya mengalah. Bukan mengalah berarti kalah, tapi untuk memudahkan urusan. Al-Imamul Ghazali ada disebutkan hari ini bahwa Allahumma shalli ala Muhammad ini insya Allah tidak ada kaitannya dengan semua insya Allah salihat insya Allah yang ada di sini. Jadi ini yang ada yang ada kalanya tidak terkeluar daripada landasan itu, makanya Rasulullah senantiasa berpesan jaga yang namanya perempuan, jaga. Sebelum meninggal wasiat Rasulullah berapa kali? Ya, jaga perempuan. Kata Imam Ghazali bahwa kesabaran adalah ujian yang diberikan Allahumma shalli ala Muhammad. Ucapan perempuan merupakan kesabaran yang diberikan oleh kepada para aulia. Jadi kalau sabar dengan perangai, insya Allah jadi wali. Jadi wali. Satu orang wali dapat pangkat walian atas kesabaran terhadap perangai istri. Nah, jadi Allahumma Muhammad di sini poinnya di sini bahwa tanpa kita sadari bahwa perempuan ini Allahumma asbab di mana seseorang itu menjadi wali. Suaminya boleh jadi wali disebabkan istrinya insya Allah. Suaminya jadi baik disebabkan istrinya. Kan begitu dikatakan al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah ibarat sekolah. Dan dikatakan juga bahwa semua
lelaki-lelaki yang sukses dan berjaya, itu di belakangnya ada siapa? Perempuan. Jadi kalau perempuannya baik, bisa jadi baik juga. Nah, tapi orang apapun, laki-laki sabar, jadi wali insya Allah. Nah, kalau ia pun nanti jadi wali anaknya. Wali betul urus. Amin, insya Allah. Ini insya Allah sambil kita mengingatkan antara satu dan yang lain. Mudah-mudahan insya Allah semua yang ada dalam sini yang sudah menikah, walaupun yang belum insya Allah nanti dikaruniakan insya Allah Allahumma sholli Muhammad, jodoh yang baik, almar'atu salihah lirrajul salih, perempuan yang salihah untuk lelaki yang saleh insya Allah. Doakan insya Allah, jadikan senang, rajin-rajinlah datang walimatul urus insya Allah, biar jodohnya dipercepat juga insya Allah. Kalau yang sudah mengantin, rajin-rajin juga, bukan ditambah jodohnya, tapi diperkuat insya Allah rumah tangganya, tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Ini berani sekarang, ini Bapak sudah pulang. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, mudah-mudahan insyaallah berkah majelis Maulid ini, insyaallah kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penjagaan daripada berbagai kemudaratan yang berlaku di akhir zaman ini, terutama wabah dan sebagainya. Dikaruniakan kepada kedua pengantin Faiz dan Nabilah insyaallah rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, dan dikeluarkan daripada mereka insyaallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad zuriat saleh dan salihah insyaallah, yang menjadi penyejuk mata dan hati kepada Rasulullah SAW dan juga kepada mereka insyaallah. Dan insyaallah senantiasa banyak berselawat atas baginda Rasulullah. Sebelum Allah bertemu itu insyaallah berselawat dan salat sunat insyaallah, minta kepada Allah, ya Allah karuniakan kepada kami zuriyah saleh dan salihah. Ya Allah, tidaklah kami berumah tangga ini melainkan untuk menjaga mata kita, menjaga semua yang ada pada diri kita daripada perkara yang haram. Ya Allah, kami menikah ini karenamu ya Allah, karena mau menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan dapat, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang hadir pada malam ini, ya Allah murahkan kepada kami semua rezeki, luaskan rezeki kita ya Allah, limpahkan rezeki kita al-hissi wal ma'nawi ya Allah. Dan juga ya Allah, begitu juga yang belum menikah ya Allah, percepatkan jodoh mereka ya Allah, jauhkan mereka insya Allah daripada segala hal-hal yang tidak diingini ya Allah. Berikan mereka kesabaran ya Allah, sehingga mereka menemui jodoh mereka masing-masing ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah segala permohonan kami pada malam ini, malam Jumat. Maka kita akhiri insyaallah dengan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Ikut saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.